Hai para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Karena di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Iblis Chu episode ke-50, dimana pada episode sebelumnya Chusio menggunakan cermin batu miliknya untuk meninjau keadaan di bintang kuno Taichi. Dan setelah sampai di sana, Chusio bertemu dengan iblis yang bernama Bata dan juga 3 iblis lainnya. Tapi di saat Chusio berniat untuk pergi ke kota, Bata malah menghalangi Chusio, yang membuat Chusio merasa kesal dan langsung menghabisi Bata hanya dalam sekali serangan saja. Yang tentu saja membuat ketiga iblis lainnya merasa sangat terkejut melihat kekuatan overpower yang dimiliki oleh Chusio. Bagaimana kelanjutan perjalanan Chusio di bintang kuno Taichi? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah melihat kekuatan mengerikan milik Chusio, membuat ketiga makhluk yang ada di sana menjadi sangat ketakutan. Dan wanita yang berambut kuning pun memberanikan diri berbicara kepada Chusio. Dia bilang, "Kakak dari ras manusia, tunggu dulu sebentar. Sepertinya telah terjadi kesalahpahaman di sini." Lalu Chusio pun menoleh ke arah wanita itu dan berkata, "Oh, apakah kau masih memiliki urusan denganku?" Tentu saja wanita itu pun langsung gemetaran setelah Chusio melihat ke arahnya. Dia bilang, "Kakak jangan salah paham. Karena aku berpikir kalau kau baru saja pertama kali datang ke bintang kuno Taichi ini, pasti kau memiliki banyak keraguan yang ada di benakmu. Jadi adik kecil ini bisa membantumu untuk menghilangkan keraguan itu." Tentu saja Chusio merasa ada sesuatu yang aneh karena tiba-tiba saja wanita itu berniat untuk membantunya. Dan Chusio pun kembali bertanya, "Kau ingin menghilangkan keraguanku? Kenapa kau mau melakukan hal itu? Apa tujuanmu yang sebenarnya?" Sementara wanita itu, dia hanya tersenyum kepada Chusio agar Chusio mau memberikan kepercayaan kepadanya. Wanita itu pun menjelaskan maksud sebenarnya kepada Chusio. Dia bilang, "Kalau kau menanyakan tujuanku, aku hanya ingin menjalin hubungan baik dengan orang kuat sepertimu. Kakak, maukah kau pergi ke kota bersamaku untuk membahasnya secara mendetail?" Chusio yang tentu saja tidak akan mempercayai orang yang baru saja dijumpai olehnya. Dia hanya ingin melihat apa tujuan wanita itu yang sebenarnya dan menyetujui usulan wanita itu. "Baiklah, kau yang menunjukkan jalannya kepadaku," ucap Chusio. Kemudian mereka pun pergi ke kedai teh Lingling yang ada di ibu kota, di mana di sana terlihat banyak iblis yang sedang bersantai. Karena tidak seperti yang kita kira selama ini, ternyata klan iblis juga suka meminum teh layaknya seperti manusia. Wanita itu pun membawa Chusio ke lantai 2 untuk berdiskusi lebih lanjut, dan dia memperkenalkan dirinya kepada Chusio. "Kakak, namaku adalah Dogula dari klan Peri Angin. Jika aku boleh tahu, siapa namamu?" Tentu saja Chusio tidak memberitahukan nama aslinya, dan Chusio pun menggunakan nama lain untuk mengelabuhi Dogula. Dia bilang, "Namaku adalah Guangnan, kau bisa memanggilku dengan nama itu." Lalu Chusio melihat-lihat area di sekitar sana yang membuatnya cukup terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Di bintang kuno Taichi ini terdapat banyak toko yang menjual jiwa manusia dan juga dendeng daging manusia. Sepertinya kedudukan umat manusia sangatlah rendah di tempat ini. Berarti para kultivator yang bisa mencapai bintang kuno Taichi hanya dianggap sampah saja oleh mereka." Dogula pun kembali mengajukan pertanyaan kepada Chusio. Dia bilang, "Kakak Guangnan, apakah kau datang ke bintang kuno Taichi ini sendirian? Dan apakah kau sudah tahu bagaimana posisi untuk umat manusia di tempat ini?" Chusio menjawab, "Aku telah lama pergi mengasingkan diri di tempat yang sangat rahasia. Jadi aku tidak tahu sama sekali tentang apa yang terjadi selama aku berada di sana." Dogula yang mempercayai begitu saja perkataan dari Chusio, dia langsung menjelaskan kepadanya tentang kedudukan umat manusia di bintang kuno Taichi. Dia bilang, "Kalau begitu, kau pasti tidak tahu kalau di tempat ini umat manusia dianggap ras paling berdosa karena mereka ras yang dikutuk oleh surga. Ras manusia dilahirkan ke dunia, tapi mereka tidak bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh surga kepada mereka. Dan tidak hanya itu, jika ras lain berhenti menghabisi umat manusia, nasib ras lain akan melemah dari waktu ke waktu, atau bahkan ras tersebut akan dimusnahkan. Tapi sebaliknya, jika ras lain dapat menghabisi seorang manusia dengan tingkat kultivasi yang cukup tinggi, ras tersebut dapat memperoleh berkah dari langit dan bumi." Mendengar hal itu, Chusio malah tersenyum kepada Dogula. Dia bilang, "Oh, karena misi kalian adalah membantai umat manusia, kenapa kau begitu baik kepadaku yang merupakan seorang manusia dengan mengatakan semua itu?" Dogula pun langsung mencari alasan untuk menjawab pertanyaan dari Chusio. Dia bilang, "Itu karena kakak Guangnan adalah seorang kultivator yang sangat kuat. Aku tidak tega jika mereka menghabisimu secara sadis. Jadi aku memberitahu hal ini untuk membantumu karena kau telah mengampuni nyawaku." Lalu Chusio pun bangkit dari tempat duduknya dan kembali berkata, "Baiklah kalau begitu, tidak ada yang perlu aku ketahui lagi tentang tempat ini. Lagi pula aku harus segera kembali karena sudah larut malam." Melihat Chusio yang berniat pergi dari sana,
Dogula pun berusaha untuk menahan Chusyu lebih lama lagi. Dia bilang, apakah kakak Guangnan harus pergi sekarang? Padahal masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu. Tapi Chusyu tidak menjawab perkataan dari Dogula dan hanya menutup matanya sambil tersenyum lalu berkata di dalam hatinya, kau hanya ingin membantuku, jangan buat aku tertawa. Karena percaya atau tidak, kau pasti akan mengajakku ke suatu tempat untuk menjadikan tubuhku sebagai dendeng. Karena Chusyu tetap bersikeras untuk pergi, Dogula pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk bisa menahannya tetap berada di sana. Dan Dogula memberikan alat komunikasi miliknya. Dia bilang, baiklah jika kau harus pergi, ini adalah batu giok yang bisa kau gunakan untuk menghubungiku jika kau memerlukan seorang rekan untuk kau ajak pergi ke sebuah tempat rahasia. Dan kau bisa menghubungiku kapan saja. Chusyu pun menerima batu giok yang diberikan oleh Dogula kepadanya. Dia bilang, terima kasih, aku akan menerimanya. Lalu Chusyu pergi dari kedai teh Ling Ling dan berjalan dengan santai di antara para iblis yang ada di sana tanpa ada seorang pun yang berani mengganggunya karena mereka sudah mengetahui kekuatan Chusyu yang bisa menghabisi Bata, di mana Bata adalah salah satu iblis terkuat yang ada di sana. Tapi Chusyu bisa menghabisinya hanya dengan sekali pukulan saja. Sesampainya di persimpangan jalan, Chusyu langsung membuang batu giok pemberian Dogula sambil berkata di dalam hatinya, hanya orang bodoh yang akan membawa alat komunikasi ini ke dunia manusia, karena jika mereka bisa mengetahui lokasi pasti tempat umat manusia, konsekuensinya adalah seluruh benua Tianqiong akan berada di dalam bahaya. Lalu Chusyu membuka fitur teleportasi yang ada di cermin batu miliknya untuk kembali pulang ke dunia manusia. Karena kedatangan Chusyu ke bintang kuno Taichi hanyalah untuk mengamati situasinya saja sebelum pihak umat manusia akan melakukan ekspedisi besar-besaran ke sana. Di saat tubuh Chusyu mulai menghilang setelah menggunakan fitur teleportasi, terlihat ada bayangan seseorang yang memperhatikan Chusyu dari balik kegelapan. Dan meskipun Chusyu menyadari kalau ada seseorang yang sedang mengawasinya, Chusyu tidak berbuat apa-apa karena dia tidak merasakan niat jahat dari penguntit tersebut. Rupanya, orang itu adalah Dogula yang terus mengawasi Chusyu dan sambil tersenyum dengan wajah jahatnya, dia berkata di dalam hatinya, ternyata orang ini sangat berhati-hati sekali. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa dia mungkin saja bukan satu-satunya yang bisa berlatih sampai ke tingkat seperti itu. Aku harus cepat menyebarkan berita ini setelah aku kembali ke klan Peri Angin. Sementara itu di benua Tianqiong yang tepatnya berada di kedutaan besar Tanah Suci Taisu di kota Sangjing, suasana masih terlihat begitu damai dan tidak ada seorang pun yang menyadari kalau semalaman Chusyu pergi ke bintang kuno Taichi untuk memeriksa keadaan di sana. Di dalam ruangannya, tubuh Chusyu berhasil kembali dengan selamat. Setelah Chusyu menggunakan fitur teleportasi dari cermin batu miliknya, dan Chusyu sekarang tidak perlu repot-repot menyiapkan sumber daya yang sangat banyak yang biasa digunakan oleh para kultivator jika mereka menaiki perahu terbang untuk pergi ke bintang kuno Taichi. Lalu Chusyu berpikir sejenak setelah mengetahui fakta mengerikan dari perjalanannya ke bintang kuno Taichi, dan sambil memandangi cermin batu, Chusyu berkata di dalam hatinya, aku tidak pernah berpikir bahwa kedudukan manusia ternyata dipandang seburuk itu di alam semesta ini. Tapi aku penasaran, apa hubungan sebenarnya antara bintang kuno Taichi dan benua Tianqiong ini? Tak lama kemudian, Penatuamo mengutuk pintu dan permisi masuk ke dalam ruangan Chusyu. Dia bilang, maaf mengganggumu, ada dua orang perwakilan dari istana Yaochi yang ingin bertemu dengan Yang Mulia Putra Suci Taisu, dan mereka sekarang sedang menunggu di ruang tamu. Dan Chusyu pun langsung menyimpan cermin batu miliknya setelah melihat Penatuamo masuk ke dalam ruangannya. Lalu Chusyu menghampiri Penatuamo. Dia bilang, Penatuamo, ada kepentingan apa orang-orang dari istana Yaochi itu ingin bertemu denganku? Penatuamo menjawab, aku juga tidak tahu tentang duduk permasalahan yang sebenarnya, karena mereka mengatakan kepadaku kalau Yang Mulia Putra Suci Taisu membutuhkan bantuan dari mereka. Jadi lebih baik kita langsung menemui mereka untuk mengetahui apa maksud dari kedatangan mereka ke sini. Chusyu pun maju lebih dekat karena dia ingin melakukan sesuatu kepada Penatuamo yang membuat wajah Penatuamo langsung berubah menjadi birahi. Yang Mulia Putra Suci, sekarang masih siang hari dan di luar juga masih ada tamu yang sedang menunggumu. Chusyu hanya tersenyum melihat Penatuamo yang merasa birahi seperti itu. Dia bilang, oh, apakah kau tidak menginginkannya? Rupanya, Chusyu sedang meremas pantat Penatuamo dari belakang yang tentu saja membuat Penatuamo langsung merasa birahi. Tapi dia tidak bisa melayani nafsu buas Chusyu karena mereka sedang ditunggu oleh orang-orang dari istana Yaochi. Chusyu pun berhenti menggoda Penatuamo dan memintanya untuk memanggil perwakilan dari istana Yaochi untuk masuk ke dalam ruangannya. Baiklah, panggil mereka untuk masuk ke dalam, aku akan berbicara dengan mereka. Penatuamo menjawab, aku akan segera memanggil mereka untuk masuk ke dalam, silahkan tunggu dulu sebentar.
Perwakilan istana Yaochi pun masuk ke dalam ruangan Chusiyu, di mana mereka diwakili oleh Master Yaochi King Meng dan juga gadis suci Peng Yao. Chusiyu pun bertanya kepada mereka, "Aku ingin tahu maksud kedatangan penatua King Meng dan gadis suci Peng Yao yang sengaja datang jauh-jauh ke sini untuk menemuiku." Sebelum menjawab pertanyaan dari Chusiyu, penatua King Meng memperhatikan Chusiyu dengan seksama dan berkata di dalam hatinya, "Sepertinya dia baik-baik saja dan tidak sedang mengalami luka dalam sama sekali. Aku ragu kalau dia membutuhkan kultivasi ganda dengan Peng Yao untuk memperkuat kultivasinya." Lalu penatua King Meng mengatakan maksud tujuannya datang ke sana. "Yang mulia putra suci, apakah kau mengetahuinya kalau beberapa waktu yang lalu Master Agung Teisuji datang ke istana Yaochi kami dan melamar Peng Yao untuk menjadi pasangan Dao denganmu?" Mendengar itu, Chusiyu pun berkata di dalam hatinya, "Pantas saja tiba-tiba Master dan kakak Hua menghilang saat akan pergi ke pelelangan. Ternyata mereka sedang melakukan hal penting seperti ini." Lalu Chusiyu memandangi tubuh Peng Yao secara seksama dan kembali berkata di dalam hatinya, "Apakah gadis ini yang mereka lamar untuk dijadikan pasangan Dao denganku? Meskipun dia memiliki tobrut yang sangat mantap, tapi aku tidak bisa melihat wajahnya yang dia sembunyikan di balik cadarnya." Setelah melihat bodi semok Peng Yao, tentu saja membuat nafsu buas Chusiyu langsung bergejolak. Tapi dia berusaha menahannya dan tetap tenang dengan tersenyum kepada mereka. Dia bilang, "Baiklah, aku menyetujui perjodohan ini." Lalu berkata di dalam hatinya, "Jika ada orang yang menyuapi daging ke dalam mulutmu secara gratis, tentu saja kau harus langsung memakannya. Apalagi gadis ini memiliki tubuh yang sangat montok, dan jika dilihat dari matanya yang indah, dia pasti memiliki wajah yang cantik. Aku jadi tidak sabar untuk segera menggenjotnya." Setelah mendengar persetujuan dari Chusiyu, penatua King Meng pun menjelaskan kesepakatan yang sudah mereka sepakati sebelumnya kepada Chusiyu. Dia bilang, "Aku sangat senang jika Yang Mulia Putra Suci menyetujui perjodohan ini. Tapi ngomong-ngomong, berdasarkan kesepakatan yang telah kami buat sebelumnya, jika nantinya Peng Yao melahirkan seorang anak, maka anak itu akan dibesarkan di istana Yaochi kami." Tapi setelah mendengar kesepakatan yang telah dijalin oleh kedua belah pihak, di mana Chusiyu harus menggenjot Peng Yao sampai dia hamil, Chusiyu yang tidak mau terbebani dengan kehadiran seorang anak karena akan membuatnya terbelenggu, dia langsung menolak persyaratan itu dan berkata, "Itu terdengar sangat mustahil bagiku, dan kita tidak bisa meneruskan pembicaraan ini lagi. Sekarang penatuamu akan mengantarkan kalian untuk kembali." Dan penatuamu yang dari tadi berjaga di pintu masuk, dia langsung membuka pintunya untuk mengantarkan mereka berdua pergi dari sana. Mendengar Chusiyu yang tiba-tiba saja menolak setelah mereka membahas tentang seorang anak dan langsung mengusir mereka secara halus, tentu saja membuat penatuamu dan Peng Yao merasa sangat terkejut karena sikap Chusiyu tiba-tiba saja berubah. Sementara Chusiyu, dia berkata di dalam hatinya, "Sialan, mereka ingin memperlakukanku sebagai kuda jantan dan ingin mendapatkan keturunan dariku. Aku adalah sang dewa iblis Chu yang akan menjadi kultivator terkuat di alam semesta. Mana mungkin aku sudi untuk melakukan hal itu." Lalu penatuamu pun mengantar mereka berdua pergi dari sana. Dia bilang, "Penatua King Meng, gadis suci Peng Yao, aku mewakili Yang Mulia Putra Suci Taisu untuk mengantarkan kalian berdua ke pintu gerbang." Penatua King Meng yang merasa sangat kecewa setelah diusir oleh Chusiyu, dia langsung menolak tawaran dari penatuamu. Dia bilang, "Penatuamu tidak perlu repot-repot mengantarkan kami permisi undur diri." Sambil berjalan pergi dari sana, penatua King Meng menyadari banyak kejanggalan yang terjadi dan berkata di dalam hatinya, "Masalah yang terjadi hari ini terlalu aneh, karena Putra Suci Taisu sedang tidak terluka sama sekali yang membuatnya harus berkultivasi ganda dengan Peng Yao untuk memperkuat kultivasinya. Dan ruangan yang mereka gunakan untuk menyambut kedatangan kami terlalu kecil. Ruangan seperti itu tidak layak digunakan untuk menyambut tamu penting seperti kami." Setelah berjalan cukup jauh dari sana, penatua King Meng berkata kepada Peng Yao, "Peng Yao, seharusnya dia tidak melakukan hal yang sangat tidak sopan seperti tadi, karena aku melihat Chusiyu menatap tubuhmu dengan penuh nafsu birahi." Peng Yao menjawab, "Astaga Master, perkataanmu itu terlalu brutal. Aku pikir Yang Mulia Putra Suci tidak berniat melakukan hal seperti itu." Penatua King Meng kembali berkata, "Aku kira kita masih memiliki peluang dalam menghadapi masalah ini. Sekarang kita akan kembali dulu ke istana Yaochi dan kita akan bertemu lagi dengan mereka 2 hari ke depan." Tapi Peng Yao tidak setuju dengan usulan itu. Dia bilang, "Baiklah Master, lebih baik Anda kembali dulu ke istana Yaochi. Tapi aku ingin tetap tinggal di sini. Aku harap selama 2 hari ini Yang Mulia Putra Suci Taisu akan berubah pikiran dan aku akan berusaha untuk membuatnya jatuh cinta kepadaku." Sementara itu di ruangan Chusiyu, dia terlihat sedang duduk di sana dan sudah tidak memikirkan tentang perjodohan yang dibuat oleh Master Agung Teisuji dengan pihak istana Yaochi dan kembali memikirkan tentang bintang kuno Taichi, lalu berkata di dalam hatinya, "Agak berbahaya untuk memasuki dunia prasejarah dengan gegabah. Aku harus mengumpulkan lebih banyak informasi lagi."
Pertama-tama aku harus memeriksa saluran obrolan untuk melihat apakah ada jejak Yu Biyue di sana. Tapi alangkah terkejutnya Cusiu karena Kim Eng Di tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Kim Eng Di bilang, "Aku dengar kalau perwakilan dari istana Yaoji telah datang kemari." Cusiu yang merasa sangat terkejut itu, dia langsung menyembunyikan cermin batu ke belakang tubuhnya dan berkata di dalam hatinya, kenapa Master tiba-tiba saja datang kemari?" Lalu Kim Eng Di menghampiri Cusiu dan kembali berkata, "Setelah aku melihatnya secara langsung, gadis suci Yaoji memiliki kelembutan hati, dan kalau kita melihatnya ke seluruh benua Tianqiong, aku rasa tidak akan ada yang bisa mengalahkan penampilannya. Itu seharusnya menjadi keuntungan yang sangat besar untuk murid pengkhianat sepertimu." Cusiu pun langsung menuangkan teh untuk Kim Eng Di. Dia bilang, "Memang benar, gadis suci Yaoji adalah seorang gadis yang sangat baik. Aku sangat berterima kasih kepada kalian karena telah mengatur perjodohanku dengannya." Tetapi di dalam hatinya, Cusiu merasa kalau Kim Eng Di terlihat tidak menyetujui perjodohan itu dan berkata, "Master, aku tahu kalau saat ini kau sedang merasa cemburu. Kau tidak perlu berpura-pura dengan bersikap seperti itu di hadapanku." Lalu Cusiu merangkul Kim Eng Di dan memberikan segelas teh kepadanya. Kim Eng Di bilang, "Dari nada bicaramu, apakah kau setuju dengan perjodohan ini?" Cusiu menjawab, "Mana mungkin aku menyetujuinya, karena meskipun gadis suci Yaoji memiliki kelembutan dan kebaikan hati, tapi dia tidak bisa mengalahkan kecantikan istriku yang satu ini." Kim Eng Di pun langsung mendorong tubuh Cusiu. Dia bilang, "Sejak kapan aku menjadi keluargamu? Berhentilah mengatakan omong kosong seperti itu." Cusiu pun langsung mengurutkan keningnya dan berkata, "Apakah kau menanyakan pendapatku terlebih dahulu tentang rencana pergi ke istana Yaoji untuk melakukan pertunangan tanpa memberitahuku?" Kim Eng Di menjawab, "Bukan hanya karena untuk melalui bencana petir tubuh primordial suci kuno saja, karena kau hanya dapat menyembuhkan luka Dao yang kau dapatkan saat berhasil melewatinya dengan berkultivasi ganda bersama gadis suci Yaoji." Cusiu pun langsung memeluk Kim Eng Di. Dia bilang, "Begitu rupanya, aku telah merepotkan kalian berdua karena membuat kalian merasa khawatir kepada aku. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana keadaan luka Master Agung Taisuzi?" Kim Eng Di menjawab, "Keadaannya tidak begitu baik, karena hanya Dao Yuan saja yang bisa menyembuhkan lukanya." Lalu Cusiu mengeluarkan cermin batu miliknya yang membuat Kim Eng Di merasa terkejut, dan Cusiu berkata, "Cermin batu ini adalah harta karun yang aku dapatkan di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang. Melalui cermin batu ini, aku bisa memasuki tempat yang disebut kehancuran kuno, dan mungkin saja ada sumber kebenaran di dalamnya yang bisa kita ketahui." Tapi sebelum mereka pergi ke tempat tersebut, ceritanya pun bersambung. Waktos nasib. Segitu lahnya pemirsa. Kita pangli di sana kesempatan. Maju dan berjayalah terus jago ngora Trot Lovers.